Ini berapa? 15.000. 15.000. Worth it lah ya. Worth it. Murah. Ya kita harus bisa narik orang untuk Ah. datang ke tempat kita, apa sih yang ngebedain itu aja sih. Oke. Ya kalau ngomongin aset mah udah Pasti, banyak lah pasti. yang dijual lah. Karena kan kita nggak tahu Om Jo, corona ini kan nggak ada yang bisa memprediksi Betul. siapapun gitu. Ini berapa? 15.000. 15.000. Worth it lah ya. Worth it. Murah. Sudah. Denny Jo di sini. Selamat datang kembali di Galeri Denny Jo. Dan kali ini kita berada di Banting Setir. Bener ya, Banting Setir? Banting Setir. Ini adalah konten terbaru di Galeri Denny Jo. Karena bentuk kepedulian Jo dalam situasi yang masih belum menentu saat sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk berpindah profesi, kemudian pindah haluan, mencoba peruntungan lain. Makanya Banting Setir ini hadir untuk Jokers. Dan hari ini Jo berhasil menghadirkan sosok seorang pengusaha event organizer dulunya sebelum dia banting setir. Dan sekarang dia mencoba untuk banting setir, mencoba peruntungan baru di dunia kuliner. Dia mencoba untuk membuka warung alias cafe. Selamat datang untuk Mas Dedi. Terima kasih loh. Terima kasih. Jo biasanya panggilnya Papih Dedi Divas karena dulu dia punya event organizer Divas Management. Masih nggak, Sup? Masih? Masih ya? Masih. Cuma sekarang mencoba untuk banting setir. Apa ya disebutnya banting setir atau apa ya? Karena kan memang kondisi sekarang kan event masih belum boleh. Ya kondisinya kan pandemi apa segala macam. Tapi kan argo hidupnya jalan. Ya benar. Jadi harus banting setir bahasanya banting setir, itu betul. kan. Ya cuman itu tadi kalau semuanya mau disebut banting setir ini bener-bener banting setir atau hanya sebagai pelarian atau hanya sebagai belum Coba-cobalah. Tapi kan yang pasti memang kita bertahan hidup lah. Betul. Kan, bertahan Tapi kan kalau sekarang Papi kan istilahnya udah serius lah. Di kuliner sendiri kan sudah serius, sudah benar-benar Serius. mengeluarkan dari mulai modal, Ya. kemudian fasilitas dan lain sebagainya sudah Ya. benar-benar di-create lah gitu. Ya memang harus seperti itu karena kan nggak bisa lucu-lucuan juga ya, maksudnya nggak bisa bercanda juga gitu kan, karena kalau yang saya tahu kan di bisnis makanan itu orang datang ke tempat makan kita satu karena makanannya diterima lah ya, masalah enak kan selera, tapi kan intinya kan diterima. Kemudian juga tempatnya juga strategis, nggak begitu sulit dijangkau oleh teman-teman. Terus yang paling utama memang Apa? salesnya itu, penjualan itu, maksudnya ya kita harus bisa narik orang untuk datang ke tempat kita, apa sih yang ngebedain itu aja sih sebetulnya. Sebelum kita ngobrolin tentang warung ini atau kuliner ini, kita flashback lagi ke event organizer. Ya. Kenapa Papi atau Mas Dedi ini sampai memutuskan untuk banting setir alias mencoba untuk peruntungan baru ke kuliner? Ya. Sampai di titik apakah si event organizer waktu itu? Sebetulnya kalau ngomongin event organizer, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman IO di Bandung. Ketika masuk ke 2020 tuh sebetulnya sangat berbeda sama tahun-tahun sebelumnya gitu ya.
lebih kelihatan gitu. Oh ya, oke, ini 2020 bakal rame nih event apa segala macam. Sebenarnya diprediksi seperti itu. Prediksi kita kenapa? Karena di awal tahun udah banyak nih kerjaan. Kemudian juga rencana-rencana event ke depan udah mulai banyak meeting, progresnya jelas lah gitu kan ya. Banyak meeting, banyak apa lebih dinamis lah gitu kan ya. Masuk ke bulan Februari kan ada informasi waktu itu ada COVID di Wuhan kan? Ya, di Wuhan, betul. Lihat di berita udah mulai, ini ada apa gitu. Cuma kan waktu itu pemerintah meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia gitu. Iya. Pada masih agak oke sih, nggak begitu dilihat lah berita. Cuman akhir Februari masuk ke Maret, awal Maret tuh udah ya mohon maaf kayak di berita yang di Wuhan kan pada ditembakin kan sampai meninggal apa segala macam. Akhirnya saya nanya sama anak-anak yang kerja kan, itu bener serius tuh cerita yang di berita itu bener gitu kan. Akhirnya kita cari informasi. Masuk bulan Februari kalau nggak salah tanggal berapa ya? Bandung udah mulai PSBB kan waktu itu, udah mulai di 13-an lah. Ya, awal 13-an Februari. Nah, udah mulai khawatir kan gitu loh. Kita coba kontak klien kan, klien juga udah mulai dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan ya. Pak, ini gimana progresnya? Waduh, kita nggak tahu nih. Kita masih seperti ini ya, bla jawaban. Kemudian di PSBB kita masih toleransi lah. Saya waktu itu ngasih instruksi lah ke yang kerja ke tim. Oke, 2 minggu sekali aja gitu kan ya, selesaiin aja yang kemarin kayak progres proposal. Berarti waktu itu masih ada pekerjaan? Masih. Nah, ketika selesai Maret, udah berhenti kan tuh. Udah benar-benar dikunci kan, aktivitas udah nggak jelas, pendapatan udah mulai. Ya. Ngaco lah ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman bilang banyak jadi sales handal ya, jual-jual barang-barang properti sendiri kan, apa segala macam. Banyak cerita teman-teman lah. Iya. Teman dan diri sendiri lah ya. Teman diri sendiri lah. Udah mulai. Ya kalau ngomongin aset mah udah pasti, banyak lah pasti. Ya dijual lah waktu itu kan ya. Karena kan kita nggak tahu Om Jo, corona ini kan nggak ada yang bisa memprediksi. Betul. Siapapun gitu kan. Ini juga kan musibah dunia lah gitu kan. Nah, jadi apa nih kita harus apa? Belum kepikiran gitu kan, belum kepikiran mau apa, masih tetap percaya oke ini nggak lama ini. Iya benar. Kan, masih percayalah seperti itu. Gitu. Paling sebulan 2 bulan. Bulan lah gitu. Tapi kan ternyata enggak. Masyarakat yang terkena COVID-nya banyak apa segala macam. Pemerintah juga kelihatan warawiri lah apa penanganannya gitu kan. Terus naik, berimpact lah. Sebab waktu itu ada teman DIO yang mencoba komunikasi dengan pihak kepolisian karena kita nggak bisa jalan kalau tidak ada izin keramaian. Betul. Dan dari pihak polisi kita sih sangat mendukung pekerjaan teman-teman di event, cuman ya kita juga tidak ada perintah untuk bisa memberikan rekomendasi atau apapun itulah gitu kan. Udah bergulir. Udah mulai nggak jelas nih harus bisnis apa gitu kan. Sehingga terpuruknya itu di bulan apa? Sehingga harus memutuskan untuk pindah haluan gitu. Bulan puasa itu bulan apa sih? Puasa itu Juni. Juni ya? Mei ke Juni. Mei ke Juni. April. Agustus, berarti Juli Lebaran ya? Iya. Juni puasa. Juli Lebaran. Mei itu kita prepare lah waktu itu. Sebetulnya dulu tuh ada yang ngajakin kerja sama saya di sini untuk bikin jualan dimsum gitu kan. Cuman waktu itu memang wajar sih bukan salah satu teman yang ngajakin itu juga memang dia nggak mau main-main, dia pengen tempatnya direnov apa segala macam. Dulu lumayan lah biaya renovasinya lumayan tinggi dan saya bilang udah saya belum siap nih kalau semuanya saya harus menginvestasikan karena event masih jalan waktu itu kan, event masih jalan. Nah ketika masuk ke pandemi tadi awalnya sih saya diajakin nongkrong sama temen kan, nongkrong yuk. Saya bilang nggak ikutan lah nongkrong.
Karena kan ya sekali nongkrong kan lumayan lah. Benar. 100-200 ribu pasti uang keluar lah gitu kan. Secara pengeluaran Ya, kan lagi udah mulai dipirit nih pengeluaran kan. Karena pemasukannya nggak ada, berarti kan pengeluaran terus dipirit benar, gitu benar. kan. Nggak datang ah. Oh jangan kayak gitu dong. Kunaon sih mana mau datang? Aduh, kumahanya gitu kan. ngejelasinnya serba salah gitu ya. Oke lah, datanglah kan itu kan. Pulang dari sana sekitar jam 11 malaman lah. Terus istri nanya, gimana tadi nongkrong pada jajan nggak? Jajan lah, saya bilang gitu kan. Berapa ya, kurang lebih 300-an lah, 300-400 Per orang? Nggak total kita tuh 300-400 ribuan lah. Sekitar ber-8 atau ber-10 orang waktu itu. Murah lah berarti. Murah gitu kan. Terus istri bilang, gimana kalau kita yang buka warungnya, katanya kita yang buka. Jadi tercetusnya dari Tercetusnya istri? di situ. Tapi waktu itu prosesnya ketika sebulan sebelum puasa, malah pas di bulan puasa, kita udah coba bikin dimsum tapi frozen jualannya masih dari teman ke teman lah gitu kan ya. Jadi pas di bulan puasa tuh agak sedikit kebantu tuh perekonomian ya. Sempat saya juga dikasih waktu testimoni itu ya. Testimoni. Agak lumayan. Nah, tapi kan selesai lebaran, masuk ke sesudah lebaran, agak longgar tuh si PSBB ya. Kafe-kafe boleh buka tapi dengan aturan jam sekian harus tutup segala macam. Artinya bahwa orang-orang itu kan butuh silaturahmi dan tempat nongkrong sebetulnya, bukan karena makanannya gitu kan. Mulai terdampak nih kita nih gitu kan ya, udah mulai di WhatsApp teman-teman, aduh baru beli ini, baru makan di sini, baru ini udah mulai nggak benar. Nah, ditambah waktu itu kita nongkrong, pulang istri ngomong kayak gitu kan, udah kita buka. Akhirnya 3 hari dari situ kita buka dengan properti seadanya sisa event kita buka di sini dengan modal hanya kita yang punya dimsum frozen itu. Jadi pertama jualan itu adalah dimsum frozen. Pertama dimsum frozen. Nah, setelah itu baru kita buka warung. Kemudian ya menunya tambahin aja. Ada Indomie lah, apalah ya, memang tujuannya kenapa dibikin warung biar nggak terlalu apa ya, sebetulnya sih pengen nongkrong aja ya sebetulnya, makanya konsepnya dibikin warung aja, nggak kafe. Iya. Biar enak gitu biar nongkrongnya. enak lah. Dan kebetulan juga tempat yang saya tinggalin ini sebelum buka warung pun memang sering dipakai nongkrong sama teman-teman. Betul. Jadi sebetulnya hanya memindahkan konsep aja dari konsep bertamu sekarang jadi belanja. Yang konsepnya pertama nyuguhin ya, sekarang dia harus jajan. Bayar. Itu bagus aja juga sih idenya, bagus juga ya. Nah, ketika dibuka responnya ya macam-macam. Cuman yang paling banyak yang ngomong, kenapa nggak dari dulu sih? Kenapa nggak dari dulu sih? Selalu seperti itu gitu. Ya tapi kan sekarang udah nih gitu kan. Alhamdulillah respon teman-teman juga positif lah. Hari pertama buka kita hari Sabtu tanggal berapa dulu ya? Tanggal 27 Agustus ya kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Full terus dari pagi gitu. Itu hanya sebatas WA doang. Besoknya setengah 7 pagi kita harus dibangunin sama teman yang datang ke sini. Lo mau buka nggak? Gue udah di depan warung nih. Akhirnya kita beres-beres sama segala macam gitu. Ya kita nggak nyangka gitu loh dengan ngupload ke IG seadanya lah gitu kan. Ternyata orang juga, teman-teman pada notice, pada lihat, pada ngedukung juga, support apa segala macam datang gitu kan. Tapi ada perubahan nggak? Perubahan istilahnya, perubahan entah itu waktu, entah itu kebiasaan dan lain sebagainya. Dari tadinya memang Anda itu main tunjuk, kalau di event kan cuma tinggal tunjuk, tolong atuh apa bla 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 gitu. Manjangkeun curug lah gitu ya. Manjangkeun curug. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi? Ada lah, pasti. Ya segala sesuatunya kan harus dikerjain sendiri lah, dari mulai prepare, sapu-sapu, ngebersihin apa segala macam. Kita melayani gitu kan. Ya cuman agak lucu juga sih, maksudnya kalau misalnya pas kebetulan banyak teman dari berbagai komunitas pertemanan gitu kan ya. Satu sisi saya harus nemenin ngobrol di sini, ngobrol di sana, ngobrol di sini. Itu aja sih yang sebetulnya membuat agak sedikit ribet sih, tapi seneng. Justru nggak ada beban ya kalau jualan tuh gitu. Nggak ada beban? Nggak ada beban. Tapi ada nggak perasaan kalau orang Sunda bilang tuh ngarumas? Kalau dulu misalnya gini,
Kalau dulu begitu bergaul itu ya nggak ada beban harus melayani dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan harus melayani. Nggak ada perasaan ngaruh mas. Terus dengan penghasilan yang tadinya sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekarang dengan istilahnya kalau orang Sunda bilang ngeclik, itu ngeclik dari. Kalau dilihat dari itu sih iya. Dilihat dari situ iya sih. Nah ini kenapa banting setir itu pasti ada apa ya? Ada perubahan, kemudian ada perbedaan semuanya. Kita mengejar angka, maaf ya, kalau bahasa gaul sekarang sorry to say mungkin ya, mengejar angka 2 digit itu sekali pukul di satu event dapat. Benar. Gitu kan. Sekarang kita harus ngejar 2 digit itu, kita harus mengerjakan, melayani, masak apa segala macam selama sebulan. Ya. Nah itu Pasar, gimana tuh? Ya mau nggak mau harus dilaksanain ya gitu kan. Terus juga kita kan belum apa secara manajemen warungnya juga kan masih dikelola sama kita gitu kan ya kayak manajemen warung aja lah, dapat uang sekian belanjain lagi jual lagi jual gitu, ada waktu 2 hari kita jualan, besoknya kita ke pasar belanja, jadi belum berani stok banyak, belum berani mengeksplor makanan apapun, jadi ya berjalan aja gitu. Malah ada beberapa menu yang kita bikin gara-gara ada temen yang datang, dia pengen makan nasi, karena kan awalnya kita nggak ada nasi, cuma ada dimsum aja, Indomie dan sebagainya lah. Tiba-tiba ada temen datang jam 9:30 malam, bro, orang lapar bro, tapi yang sanggup, udah mulai bingung kan. Keluarlah namanya nasi pandemi waktu itu. Jadi Joker di sini ada menu namanya, karena warungnya judulnya aja Warung Demi Pandemi, jadi ada salah satu menu yang juga dijudulin nasi pandemi. Cerita nama Demi gitu kan ya. Kalau Demi memang panggilan saya di teman-teman di komunitas, saya dipanggil Demi gitu. Nah, ketika ada nama Pandeminya, waktu itu kan saya syuting podcast juga. Nah, teman bilang, Bapak artis ya? Biasa aja. Artis yang belum roket sih. Oke. Nah, ketika saya syuting podcast, saya kan selalu memperkenalkan nama. Oke, selamat siang, ketemu dengan Demi. Demi itu singkatan atau apa? Nama panggilan ya dari teman-teman di. Nama hits lah ya. Nama hits lah. Oke. Nah, ketika itu teman bilang, Om ganti Om, Demi Pandemi aja. Dan saya nggak ngeh waktu itu memang kondisi sedang pandemi. Cuek aja gitu kan. Oh ya, Demi Pandemi. Oh ya, bagi sudah aja cuek aja gitu kan. Demi Pandemi udah biasa. Ketika buka warung, waktu itu juga warung belum nama Warung Demi Pandemi belum. Ketika teman yang ngasih nama Pandemi itu datang ke sini lagi. Om udah aja warungnya namanya Demi Pandemi aja kan. Itu keren loh. Itu keren bener. Oh iya. Akhirnya kita notice, oh iya dalam kondisi lagi pandemi gitu kan ya, bikin warung, yaudah Warung Demi Pandemi, yaudahlah. Dan memang banyak yang, tapi ada beberapa orang yang cara pembacaannya berbeda. Ada yang bilang Demi, ada yang bilang Demi. Demi Pandemi, ada yang bilang Demi Pandemi. Ya tapi terserah lah itu mah ya. Kurang lebih sama lah. Yang pasti sih tadi yang ditanyakan perubahan secara income. Kan, ya. Oh iya, sangat berbeda. Tapi punya kepuasan juga yang berbeda juga. Nah ini dia. Jadi Joker kepuasannya itu berbeda-beda. Kalau mungkin waktu di IO pasti udah jelas. Kepuasan secara batin pasti sudah jelas. Kemudian secara finansial sudah jelas. Kemudian ketika pindah ke warung, kepuasannya juga beda lagi. Tapi yang paling penting juga passion sih sebetulnya. Passionnya memang harus tinggi. Kalau saya sih sebetulnya di warung ini bukan karena passion sih, tapi karena memang kebutuhan. Udah pastilah itu mah ya. Karena kebutuhannya sangat tinggi gitu. Jadi akhirnya udahlah hajar aja. Karena satu gini kan, orang selalu bilang harus nyari yang income daily, harian gitu kan. Saya itu kan berbisnis, semuanya bisnis sampingan saya semuanya masih di bidang itu juga. Saya punya sampingan, saya sewain sound system, kan berkaitan sama event juga. Iya betul. Saya sewain alat komunikasi HT buat event juga gitu. Jadi ketika event ini dimatiin, maksud bukan dimatiin, memang tidak ada event, semuanya bisnisnya nggak jalan.
YouTube saya juga nggak jalan. Artinya apa nih yang harus kita cari yang bisa menghasilkan? Ya itu tadi, termasuk kayak tadi ada bahasa ngaruh mas. Ya orang istri saya tidak, dan saya pun tidak pernah ribet ya, maksudnya udah bikin proposal ya anak-anak yang bikin gitu kan. Kalau misalnya ngomongin konsep ya kita lebih diskusi apa segala macam. Kita turun tangan secara tenaganya jarang lah gitu. Dan sekarang kan memang benar-benar kita ini sekarang jalan aja semua dengan tenaga apa segala macam. Dari gengsi ada penurunan? Enggak ya? Aman ya aja bagus. sih. Kalau begitu Nggak ada, bagus. nggak Karena ada. kadang-kadang ya sorry to say, ketika orang yang memang sudah berada di titik yang lumayan aman, kemudian harus turun, itu pasti akan ada ego yang Kalau saya sih lihatnya gini, harus dikorbanin gitu. Ya, cuma ada suasana yang berbeda kayak dulu mungkin saya masuk ke pasar Warawiri untuk event juga kan, misalkan spreading apa segala macam. Kalau sekarang saya masuk ke pasar, saya belanja untuk kebutuhan dagang saya kan gitu. Jalan-jalan, ini sesuatu yang berbeda dan senang aja dijalaninnya gitu kan. Terus yang namanya dagang kan yang paling penting adalah mental. Betul. Mental ketika orang pada hari ini sampai jam segini belum ada yang datang gitu kan ya. Kalau misalnya berprinsipkan pada, kenapa ya nggak ada yang datang? Apakah makanan kita nggak enak apa segala macam? Banyak pasti perasaan. Satu contoh gini Om Jo, kayak makan gitu, ada yang beli, terus ada makanannya nggak dimakan habis. Kan kita tuh baper ya perasaan. Pasti baper bener. Nggak enak itu makanan kita. Ternyata pas kita coba icip, nggak masalah gitu ya. Ya mungkin orang itu udah kenyang gitu ya apa segala macam, tapi pasti baper lah, pasti baper gitu. Terus tapi gimana happy-nya ketika beda ketika bukan pertemanan ya, orang datang ke sini yang nggak kenal tiba-tiba masuk makan, kemudian dia berapa hari kemudian datang lagi gitu kan. Ada rasanya yang luar biasa itu. Ini yang tidak bisa dibeli ya, kepuasan model begini nih. Itu orang berarti makan kesini lagi apa segala macam. Dengan order makanan yang sama gitu. Berarti kan, dia nagih gitu kan. Ya senang aja akhirnya kita jadi kenal. Ya itu tadi konsep warung kan. Kedua kali dia datang udah mulai ngajak ngobrol kan, ngomongin apa segala macam. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan dari event kemudian diaplikasikan di warung? Kalau saya lihat Mas Dedi ini kan sering istilahnya mengabadikan mereka-mereka yang datang ke sini kemudian diupload di media sosial, itu rasanya lumayan bagus juga untuk promo gitu. Ya, awalnya kan dulu nggak kayak gitu karena kan pasti tim saya yang ngerjain promo apa segala macam kan gitu. Ketika memang harus sendiri, ya udah deh gitu kan ya, akhirnya kita coba fotoin, masukin ke IG story, masukin ke feed apa segala macam, dicoba aja terus kan gitu loh. Dan akhirnya memang banyak juga teman-teman walaupun bercandaan gitu ya datang makan ke sini, foto gua dong biar masuk ke IG lu yang viral itu. Ya alhamdulillah kan naikin. Karena ada ya contohnya banyak sih. Kalau misalnya ada teman datang ke sini makan, kita foto naikin ke IG, ada teman yang lainnya yang lihat, benar. Dia datang. Saya naikin lagi, temen yang lainnya lihat juga ada yang datang. Dengan waktu yang bersamaan akhirnya jadi ngumpul. Atau kalau enggak juga mereka selfie, masukin ke grup, akhirnya jadi pada datang semuanya. Ya itulah makanya saya sih lebih bilang gini, mungkin ini buah dari pergaulan saya, sehingga buah dari silaturahmi lah. Saya sering silaturahmi. Alhamdulillah impactnya juga sekarang ke sini mereka juga. Yang pasti sih yang paling support tuh pasti teman-teman lah. Ya. Bentuk supportnya macam-macam sih. Ada yang mereka nggak bisa datang cuman WA, udah kirim aja lah WA Gojekin atau di Gosen apa segala macam. Bentuk supportnya macam-macam sih gitu kan. Nah kalau yang nggak bisa datang, ketika mereka minta dikirim, begitu nyampe ke rumahnya mereka bikin testimoni. Padahal kita nggak nyuruh loh. Tapi dia bentuk kasih. Tanggung jawab seorang teman ya. Itulah. Jadi Jokers, warung Demi Pandemi ini lumayan promosinya tuh lumayan bagus lah, karena hampir setiap tamu yang datang mereka foto, mereka masukin di IG story, kemudian di feed dan lain sebagainya,
sehingga menarik untuk teman-teman yang lainnya juga untuk datang berkunjung ke sini. Termasuk juga Jo sempat beberapa kali membuat istilahnya warung Demi Pandemi ini dijadikan base camp untuk bikin konten, untuk ngundang teman-teman ngobrol di sini, kemudian sharing di sini. Itu juga salah satu bentuk promo mereka yang luar biasa, sehingga terciptanya yang kita di silaturahmi. Ya. Jadi mereka pada datang, yang lain juga kepancing untuk datang, itu juga keren banget. Ya. Tapi ya itu cuman kalau ngomongin udah deket kayak gitu ada resiko, tapi sebetulnya bukan disebut resiko ya, kita sih senang-senang aja. Kayak misalkan kita tutup jam 10 malam, tapi banyak teman-teman yang baru datang jam setengah 10 malam. Ya udah nggak apa-apa, kita terima aja sampai jam 2 pagi, sampai jam 3. Walaupun banyak yang bilang, lu kan harus istirahat. Ya tapi nggak apa-apa lah gitu kan, karena sayanya pun seneng gitu. Seneng ngobrol apa segala macam. Ya, Sampai sekarang sudah targetnya sudah kepenuhi, sudah tercapai atau belum? belum. Karena gini, kondisi keadaan di kota Bandung mempengaruhi Om Jo. Jadi misalkan kayak kemarin 3 hari terakhir ini ada demo Ya. masalah rancangan undang-undang cipta kerja ya. Betul. Ya cipta apa namanya? Iya benar, cipta kerja. Cipta kerja. Karena lokasi saya ya kurang lebih nggak terlalu jauh lah, berdekatan dengan area di mana mereka tempat berdemo, terkena dampak juga. Pasti. Ya mungkin kan orang juga pemikirannya akses ya, akses jalan mau ke sana takut macet apa segala macam. Kemudian kayak sekarang sebelum kejadiannya demo, kan Kota Bandung sempat ada penutupan jalan dengan waktu ya. Benar. 9 ke 11 ke jam berapa, itu juga pengaruh gitu loh. Jadi orang mau berangkat tuh, aduh ntar gue pulangnya lewat mana ya, segala macam. Saya aja muter-muter loh mau ke mana gitu. Jadi ada impact-nya, tapi mudah-mudahan sih saya nggak tahu ke teman-teman pengusaha kuliner yang lain ya. Cuman yang saya rasakan memang agak sedikit pengaruhnya ada gitu loh. Agak menurun gitu dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Makanya yang dibilang oleh pemerintah kan ekonomi lagi sulit, ya udahlah dipercepatlah hal-hal yang tidak seperti itu, jangan Harusnya. biar cepat beres lah gitu. Maksudnya kan memang kan yang berjalan tuh ekonomi yang di bawah kan sebetulnya kan gitu. Yang UMKM apa segala macam itu harus jalan dulu. Karena lumayan sih ngaruh juga ya kalau misalnya di bawahnya nggak jalan. Jadi intinya kalau misalnya ngomongin tadi banting setir, ini mungkin hanya dari sebagian orang saja yang banting setir. Mungkin saya larinya ke kuliner. Padahal saya nggak tahu, saya belum pernah masak-masak apa segala macam. Nggak ada pengalaman lah. Nggak ada pengalaman. Karena kondisilah yang menciptakan kita. Akhirnya kita coba-coba bikin menu ini, kita coba santap dulu bersama di rumah. Kita bagi dulu ke orang-orang terdekat, ternyata diterima. Oke, kita berani jual lah kasarnya seperti itu. Coba Mas Dedi sampaikan sama Den Jokers, kalau misalnya ini kan sudah mulai berasa nih hasilnya, bahwa banting setir itu tidak melulu harus rugi atau tidak melulu harus gagal. Sampaikan sama Jokers. Oke, sahabat Den Jokers, jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu. Karena kita juga nggak tahu sih yang kita coba apakah berhasil, belum tentu juga. Tapi semakin kita sering mencoba, yang saya yakini ya pasti akan dapat juga sih. Kayak dulu juga kan di event organizer juga berawal tidak langsung jadi seorang event organizer kan gitu. Dari sub eventnya kita sebagai manajemen talent, naik pengalaman. Ya intinya dipelajari dulu lah gitu. Ada waktu lah, ada proses. Berkaitan dengan ini atau dibanting setir, yang penting sih satu, jeli terhadap keadaan perkembangan di negara kita ya. Banyak yang bilang bahwa sekarang tuh bisnis yang akan jalan mungkin di digital, kemudian di agro, kemudian di kuliner gitu kan. Kuliner banyak banget lah sekarang gitu kan. Tapi intinya sih jangan takut, jalanin aja. Terus buat teman-teman yang masih muda, terus tetap jalin silaturahmi, pertemanan dengan
teman-teman Sebanyak mungkin. sebanyak mungkin, karena semakin Anda usia bertambah, pertemanan Anda tambah sedikit. Bener-bener, Iya kan? berasa. Ketika dari kecil gedein, udah berumur Ngecil lagi. ngecil lagi. Bener, Makanya bener. harus banyak harus banyak silaturahmi lah. Harus banyak berbaik-baik sama orang. Harapannya buat warung ini? Harapannya kalau seumpamanya, saya berharap warung ini tetap jalan, walaupun nanti kondisi juga membaik, event juga tetap jalan. Ini juga masih proses mendevelop si warung ini. 1 bulan ke depan akan seperti apa, bulan depan saya harus seperti apa ya, apa harus saya rubah di sini dari segi interior mungkin sehingga orang kerasan nongkrong di sini. Kemudian juga menu juga harus kita tingkatkan, harus lebih inovatif mungkin ya, Betul. kan? Tren orang kemana. Tapi yang pasti punya ciri khas aja itu. Intinya punya ciri khas, kemudian makanannya memang bisa diterima. Murah mahal itu kan relatif ya. Betul. Sebetulnya murah mahal itu relatif. Kemudian harus tetap ramah. Jangan melihat bahwa saya tamu balanya nangan. Bener. Karena warung itu kan sebetulnya cuma beli segelas kopi aja, tapi impact-nya kan luar biasa. Kita bisa ngobrol kemana-mana, apa segala macam gitu kan. Itu kemudian jangan pantang untuk Menyerah. terus mencoba. Nah, enggak gini. Kan kayak banyak yang bilang semakin kamu sering melempar dadu, semakin banyak kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang terbesar di dadu itu kan. Terus ya sama, kita juga harus mencoba. Karena ada yang teman yang bilang gini, lu nyobain buka warung, itu juga belum tentu warung cocok sama lu. Harus dicoba dulu. Nanti juga kebelokin sendiri kan ya kan gitu. Ada teman berawal dari jualan bubur, dia jalanin sehari cuma laku 5 porsi, 6 porsi, terus dijalanin buka soto segala macam. Sekarang punya rumah makan Padang dan besar. Ya, dia yang ngasih tahu gitu. Ya kamu harus coba katanya kan gitu. Coba dan nanti akan ketahuan. Ada teman-teman di IO yang jualan makanan ada, jualan baju ada. Ya akhirnya kalau ngomongin di satu profesi yang sama, banyak yang banting setir untuk bertahan hidup sebetulnya. Jadi sebenarnya ini banting setir ini karena memang untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Beda lagi kalau misalnya kita sendiri ya, nggak masalah. Kalau sudah punya keluarga kan banyak yang harus dipikirkan. Gitu. Karena skala prioritasnya sekarang banyak anak sekolah yang daring ya, PJJ itu pelajaran jarak jauh apa segala macam kan memang butuh biaya gitu, butuh biaya internet. Dan yang paling utama adalah makan sehari-hari. Sebetulnya kan gitu. Makanya kan ya kalau kita banyak baca berita lah, banyak orang yang nggak bisa makan apa segala macam. Ya memang iya sih gitu, kondisinya memang seperti itu. Makanya saya mencoba untuk bertahan hidup. Tapi kalau semuanya di sini memang jodoh saya, ya alhamdulillah. Saya juga pasti dimaksimalkan lah gitu kan. Kalau misalnya keadaannya membaik, kemudian event juga kembali jalan, bagaimana dengan nasib warung ini? Apakah Jalanin aja. Mungkin saya nanti rekrutmen, cari orang yang bisa menjalankan. Nah walaupun gini Om Jo, banyak kayak ini ceritanya bukan dari saya. Teman-teman juga banyak yang punya jualan makanan lah kayak saya. Tapi ketika temanmu datang dan orang yang punya warungnya nggak ada, nggak jadi makan juga. Ya, pasti. Gitu. Nah inilah memang harus bisa pinter-pinternya kita gitu loh. Dan sama ketika di event pun juga klien kita juga pengen pasti ketemu sama kitanya kan, bukan sama tim kitanya gitu loh. Makanya harus pinter-pinternya lah nanti ke depan. Mudah-mudahan ya saya sih yang pasti dimaksimalin aja Om Jo, tidak main-main. Kedepannya memang kalau seumpamanya ternyata belum ada kejelasan juga di bidang event misalkan gitu, ya saya di sini bisa jalan gitu. Tapi kalau semuanya di sana jalan, tapi saya juga nggak mau dicap ngaraukus ikutnya ngaraukus. Tapi itulah intinya bahwa ya mudah-mudahan bisa menjadikan satu lapangan pekerjaan. Karena ini sudah jalan ya jalanin aja. Ya. Karena saya punya cita-cita, saya pengen buka satu lagi di Jalan Riau. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Jangan aja gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan harus ya kan kalau
mimpi kan boleh ya. Bener. Kadang-kadang oh ya kalau misalnya saya punya rezeki nanti ya udahlah, kalau misalnya ini memang warung bagus, kuliner ya nanti kuliner bagus ya, kalau punya rezeki kan yang paling oke kan tuh Jalan Riau tuh kan. Ya. Cuman nanti konsepnya seperti apa ya nggak tahu, cuman pasti Warung lagi harusnya. konsepnya warung Om. Cuman nanti kayak Pujasera gitu lah Om, ada beberapa teman. Jadi Iya, maksudnya iya. di pertemanan saya yang bisnis kuliner, saya mau coba combine nanti di situ ada barber shopnya, ada One stop shopping. shopping. Luar biasa. Ada Mudah-mudahan terjadi ya. ya, ada apa namanya tempat sepeda apalah, komunitas Iya, iya, mobil apa semua ngumpul aja di situ. Secara Anda banyak sekali teman-teman komunitas gitu. ya. Ya harus dibanyakin Om, karena memang Benar, disitulah tempat ngumpulnya gitu. Iya, luar biasa. Nah jadi mimpi saya sih gitu, kalau bisa sih saya pengen punya lahan yang besar, konsepnya seperti Pujasera. Amin, amin. Makanannya semua di pertemanan-pertemanan kita yang punya bisnis. Yang ngumpul di situ itu semua aja. Nanti teman ini bawa teman yang lainnya, bawa teman yang lainnya. Jadi hiduplah pilihan banyak. Kalau misalnya kita mau potong rambut di situ, sekalian deh. Kalau misalnya ngantri atau apa, nongkrong di situ. Bisa Ya. dipakai tempat meeting juga. Gitu. Mudah-mudahan itu Amin. bisa terjadi. Amin. Tapi Jokers, untuk kalian yang mau coba nongkrong di warung Demi Pandemi, ini ada di Jalan Lombok Nomor 6S. nomor 6S. Di sini juga. Depan pom bensin Abri. Di depan pom bensin Abri. Aha. Terus Di dekat Stadion Siliwangi. Dekat drive-in golf lah. pokoknya tinggal di ini aja dicari di ada di Google Maps. Google Map ada kan? Ada di Warung Demi Pandemi, kemudian IG-nya tinggal di follow @warung Demi Pandemi. Dan ini menu-menu yang ada di sini tuh memang benar-benar menu-menu untuk nongkrong. Nongkrong lah. Untuk nongkrong, jadi sambil nyantai, ngumpul sama teman-teman, benar-benar bisa nikmatin aneka jajanan lah ya. Aneka jajanan. Dan tempatnya juga nggak sulit lah dicari. Oke, Jokers, obrolan kita di Banting Setir kali ini luar biasa, lumayan panjang juga. Karena memang untuk orang-orang yang mau mencoba peruntungan atau perubahan yang terjadi, apalagi Mas Dedi ini hanya pengen untuk bertahan hidup saja. Tahan hidup. Tapi ternyata ini sudah mulai kelihatan pergerakannya. Progresnya bagus lah. Progresnya bagus. lah. Saya sendiri yang melihat, oh ini lumayan bagus gitu. Apalagi Anda yang merasakan dan mengalaminya, Ya. gitu ya. Cuman memang butuh waktu, nggak bisa kemana-mana. Itu pasti. Terus tungguin Itu warung. pasti. Karena namanya warung seperti itu. Kayak gini banyak bisa kemana-mana. Tungguin aja beberapa warung. Oke, Jokers, kita akan segera akhiri obrolan kita di Banting Setir kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Mas Dedi atau kita semuanya yang masih dalam keadaan kondisi tidak menentu ini, mudah-mudahan segera membaik. Tuh, amin. Mudah-mudahan Amin. apa yang sudah kita perjuangkan dari perubahan profesi, dari tadinya pengusaha IO kemudian sekarang pengusaha kuliner, mudah-mudahan ini berjalan dua-duanya baik, ya kan? Ya. Mudah-mudahan ini Mudah-mudahan. berjalan baik, dua-duanya naik dua-duanya, sehingga bukan lagi satu penghasilannya atau pendapatannya, Ya. tapi dua atau bahkan tiga atau bahkan lebih. Kan nanti yang ikut kerjanya banyak. Nah itu dia. Lapangan pekerjaan tambah banyak lagi. Lapangan pekerjaan terbuka lebar, terbuka luas. Mudah-mudahan juga kita semuanya bisa saling tolong menolong lah ya, saling bantu membantu. Terima kasih sekali lagi untuk Jokers yang sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan sekali lagi tayangan ini bisa benar-benar menginspirasi. Jangan pernah takut untuk merubah nasib kita atau merubah takdir ya. Ya. Merubah takdir kita, karena setiap orang itu memiliki takdir asalkan kita juga mau merubahnya. Ya. Gitu. Setuju. Tetap berusaha saja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal yang terbaik. Jangan lupa sekali lagi untuk bisa nikmatin menu-menu khasnya Ini es warung kopi Demi Pandemi seperti yang ini. Apa Es ini? kopi susu. Es kopi susu, enak banget, seger banget. Tuh, sampai habis. Terima kasih Jokers sekali lagi. Terus tonton Galeri Denijo setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Denijo pamit. Mas Dedi juga pamit. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.